Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Dengan segala kerinduan, mari kita bawa ucapan syukur kita. Dengan segala kerinduan, dengan segala kerendahan hati, mari kita datang sujud menyembah di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan, ya Engkau Allah kami yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Rindukan Dia lebih lagi. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah sumber segala pengharapan kami, pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, kami bawa syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Pengharapan, dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang. Sekali lagi dengan segenap hati, ku bersyukur. Baya sikana maralaba, sikana laba nakana baya sikana laba. Engkaulah penolong kami, dan Allahku, tiada yang seperti. Tiada laba ya sikana laba ya namu, tiada laba ya. Engkaulah
penolong kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber kami. Kami bawa syukur, kami naikkan di hadapan Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami bawa syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu. Terima kasih Yesus atas segala kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus atas segala pemeliharaan-Mu. Kami bawa syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami puja selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang maha kuasa. Dia yang layak untuk diagungkan, dipuji dan disembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs arise to Thee. Holy, holy, holy. Kiara la bata kada la baya sikini da da da. And mighty God in Three Persons, a blessed Trinity. Katakan Engkau yang suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di bagian teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal. Aduh, segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas mulia, dan Dialah surga bumi berseru, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Dialah baya sikir arabaya. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu ya Tuhan, di depan tahta
Godanya segenap sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Amin. Surga bumi kan berseru, kudus, kudus. Sekali lagi, segala pujian, segala sebakata kana marala payasi. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Holy, 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 merciful and mighty God in three person, blessed Trinity. Berikan kemuliaan bagi Allah-Mu yang dahsyat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan segenap hati kami mau bersukacita, bersorak-sorai, mengelulukan nama-Mu. Sebab Engkau Allah di atas Allah, Engkaulah sumber di atas segala sumber. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah yang menjadi pendeng perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sorak-sorai, sukacita hanya bagi Engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat katakan bersama. Amin. Sekali lagi, sorak-sorai bagi Allah kita. Bapak Ibu, tengok dulu kanan kiri, coba lihat, tengok dulu. Hei, Engkau luar biasa. Katakan, betul? Amin. Sebab di tahun ini Tuhan akan berperkara atas hidupmu dan hidupku. Amin. Mari kita bawa segala puji syukur kita di hadapan Tuhan Allah kita. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak untuk apa? Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji, go! Segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bersama-sama soraklah, 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 haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Soraklah, Soraklah, haleluya. soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yes, sekali lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lebih kencang lagi katakan. Come on. Soraklah, haleluya. Yes. Soraklah, haleluya. Lebih lagi. Oh, yeah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi kau. Haleluya. Lebih kencang lagi bagi dia. Amin. Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itulah kekuatan, angkat tangan. Amin. Karena itu biarlah firman Tuhan itu tetap melekat dalam hati kita. Amin. Bukan sekedar melekat, tetapi untuk kita kerjakan. Karena disitulah iblis akan takut dan gemetar ketika engkau mengerjakan firman Tuhan. Lebih lagi. Sebab firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh. Sebab kami yakin Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh. Di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampu mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia. Ku percaya firman-Mu ya dan ku percaya. Sebab firman-Mu kebenaran ya Tuhan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh. Di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berlari mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia.
percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Sebab firman-Nya akan terus memberkati hidupmu dan hidupku. Karena itu terus pegang setiap janji Tuhan. Oh, katakan bersama hikmat-Mu. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, Engkau tetap setia. Ku percaya firman-Mu, hikmat-Mu. Oh, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah, Engkau tetap setia. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Yes. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu ya dan amin. Karena itu setiap kita menikmati, mendengar firman Tuhan, mari kita percaya bahwa firman itu akan bekerja atas hidup kita. Amin. Lebih lagi persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, yes, Ku benar saat Kau bertindak. inilah percaya kami Tuhan. Hanya ditentukan Oleh setiap perkataan-Mu, perkataanmu. terima kasih Tuhan. Ku aman, Saat Kau menjaga, kami kuat karena Engkau yang menopang Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau menopang Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan penuh percaya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang. Siapa yang percaya mari angkat tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Segala apa yang kau gumuli, mujizat Tuhan pasti terjadi atas hidupmu. disediakan bagi Asal engkau percaya. ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Kami undang sekali lagi untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh percaya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan di hadapan Dia, oh bagi Tuhan, yes. Biarlah patakadalah ya sekirida bara. Tuhan, umatmu meyakini, umatmu percaya, mujizatmu pasti terjadi. Oh, bagi Tuhan, yeah. Biarlah bayar. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Dia sediakan. Ku diangkat dan dipuji. Sekali lagi. Oh. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Dia. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya. Mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar, kami siap untuk Engkau imparkan Tuhan. Ya. Kami percaya impartan pagi hari ini itu berlaku bagi kehidupan kami. Selama 1 minggu, selama 1 bulan, selama 1 tahun ini. Impartasikan firman-Mu bagi kami. Impartasikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tidak akan membuang dengan sia-sia waktu-waktu kesempatan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan hidup kami untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya beri judul, maukah engkau hidup dalam kebahagiaan? Ya, judulnya sebuah pernyataan, apakah kita mau hidup bahagia? Pertanyaannya, apakah kita mau hidup bahagia? Tidak, semua orang pasti ingin hidup bahagia. Ya. Dari mulai, ya maaf bukan merendahkan pekerjaan, dari mulai bapak-bapak yang katakan mengerjakan ambil sampah, ya. Kalau saya tanya, Pak, ingin hidup bahagia? Pingin. Ya. Kemudian kalau ada orang yang mungkin minta-minta, Bapak atau Ibu pengen hidup bahagia? Pingin. Ya.
pada intinya semua orang ingin hidup bahagia, betul? Kira-kira betul enggak? Sepakat dulu, betul enggak? Ya, cuma kebahagiaan itu, kebahagiaan kalau di dalam Kristus, nah ini kebahagiaan di dalam Kristus. Jadi kalau kita berupaya memakai kekuatan kita tidak akan sanggup memperoleh kehidupan bahagia kita. Kalau kita, kebahagiaan dalam Kristus itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Nah, bagaimana kehidupan kita disatukan dalam kehidupan Kristus. Dan yang paling kita harus mengingat itu adalah kebahagiaan di dalam Kristus itu adalah sebuah pengalaman kehidupan rohani. Di mana pengalaman kehidupan rohani membuat kehidupan baru. Gitu. Kalau hari ini bahagia, minggu lalu bahagia, setiap hari bahagia, karena punya pengalaman kehidupan rohani yang di mana kehidupan rohani itu pengalamannya dalam kehidupan baru dalam Kristus. Jadi bisa jadi mungkin kita mendengarnya firman ini 20 tahun yang lalu, atau mungkin baru 1 minggu yang lalu, atau sebulan yang lalu. Kita ingin hidup bahagia. Jadi kehidupan bahagia itu sudah di dalam Kristus, dan menjadikan kehidupan bahagia kita itu harus selalu kehidupan yang baru dalam Kristus. Kehidupan yang baru, tanpa kehidupan baru dalam Kristus, kita jauh panggang daripada api. Artinya itu apa? Sesuatu kenyataan yang tidak mungkin kita peroleh. Meskipun kehidupan kita berbagai macam persoalan kita, tapi kita percaya mungkin ada yang hidup sendiri, ya, ada yang mungkin suami istri menghadapi pergumulan terhadap anaknya, terhadap keluarganya, terhadap ekonominya, terhadap kesehatannya, atau dia sebagai suami istri sendiri. Kalau kita hidup sebagai suami istri sendiri, kita wajib hidup bahagia enggak kira-kira? Kita perlu enggak hidup bahagia kalau kita hidup seorang diri? Halo, tolong dijawab. Perlu. Hidup seorang diri juga perlu hidup bahagia loh. Hidup bahagia ya hidup yang ngalami anugerah dari Tuhan, dicurahkan oleh Tuhan setiap hari, setiap saat. Ya, kita perlu mengalami hidup bahagia. Nah, pertama, bahagia itu kalau konsepnya orang dunia, ya kebahagiaan kalau konsepnya di dalam pengertian dunia, bahagia itu kalau ada materi-materi yang berlimpah, ya bahagia itu kalau yang dulu dikenal dengan namanya orang dengan status sosial yang mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi berbahagia itu karena status sosial, berbahagia itu karena kepemilikan benda-benda, mungkin ada mobil, ada mungkin sepeda motor, ya, atau status sosialnya. Ya, status sosialnya berbeda dengan yang lainnya. Status sosial berbeda dengan yang lainnya itu jangan kita terjebak dengan istilah kata bahagia. Bisa jadi status sosial yang ada pada seseorang itu adalah instan, yang serba cepat, tapi artinya itu tidak membuat hidup bahagia. Instan. Dunia ini kan serba instan, betul enggak? Instan. Dicari, digolei, siang malam inginnya menunjukkan kebahagiaan, tapi nyatanya tidak dapat kebahagiaan. Nah, mari hari ini kita temukan kebahagiaan di dalam Kristus. Setiap kita pasti ingin hidup bahagia. Dan saya percaya Anda pulang nanti,
kebahagiaan saudara terpancar dari wajah saudara. Kebahagiaan saudara terpancar dari rohnya yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kebahagiaan saudara terpancar dari kehidupan yang melihat hidup kesempatan-kesempatan yang Tuhan raih dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Ini adalah undangan yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Undangan yang Tuhan buat bagi kita. Ini merupakan juga undangan untuk hidup bahagia dalam Tuhan. Bahagia yang melampaui batas-batas kekuatan manusia. Kebahagiaan yang tidak bergantung dengan keadaan di sekitar. Ya, keadaan boleh terjadi sekitar kita. Dan kebahagiaan karena sumbernya adalah Yesus. Sumbernya itu Tuhan. Sekali lagi, kebahagiaan yang melampaui batas-batas. Kita kadangkala diizinkan Tuhan melampaui batas yang kita tidak mampu. Dan kita bisa hidup bahagia. Oke. Kebahagiaan yang bergantung sekitar hanya kepada Kristus. Aku bahagia karena Kristus. Dan kebahagiaan itu sumber dari sumber kebahagiaan itu hanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita yang sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita percaya keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, setiap orang, hanya karena Kristus. Hanya karena Kristus. Dan itu membuat spirit yang baru. Nah, ini penting. Spirit yang baru, roh yang baru dalam hidup kita. Kalau ada spirit yang baru, roh yang baru dalam diri kita, terus-menerus bekerja dalam diri kita, terlebih daripada itu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, spirit yang baru itu bisa menciptakan kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang seperti sekarang ini. Sehingga engkau bisa hidup bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita lihat kebahagiaan di dalam Injil Matius. Nah, seringkali kata ucapan berbahagia itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Matius pasal 5. Mari kita buka Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-12. Mari Mas dibaca Matius pasal 5. Bergantiannya Matius pasal 5 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-13. Ayat 2 Mas Wisnu, ayat 3 jemaat, ayat 4 Mas Wisnu, ayat 5 jemaat, berganti-ganti, terus sampai pada ayat 12 kita baca bersama-sama. Mari Mas Wisnu membaca. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 12 baca bersama-sama 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi bahagia kita satu karena bahagia yang melampaui batas karena hanya Kristus Yesus Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita dan sangat bergantung kepada Kristus Yesus sumber kebahagiaan kita. Injil Matius itu dikenal dengan Injil sebagai Injil guru yang bisa mengajar, Allah yang bisa mengajar. Ya, dikenal dengan Injil pengajaran. Kalau Anda baca, temukan di dalam Injil ini banyak tentang pengajaran-pengajaran dan bagaimana Yesus mengajar sebagai guru yang mengajarkan tentang Allah. Sekali lagi, sebagai guru yang mengajarkan tentang Allah, Allah yang memerintah, dia yang penuh wibawa ilahi, ya, dia menjelaskan tentang arti-arti hukum. Ya, di dalam Injil ini kita temukan. Dan juga daripada itu, dalam Injil Matius ini kita bisa melihat apa yang diajarkan Tuhan, sekali lagi, apa yang diajarkan Tuhan, mengajarkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu ingin mendapatkan pengertian-pengertian baru di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, ucapan-ucapan doa-doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, sekali lagi dalam ajaran pengajarannya dalam Injil Matius ini, Tuhan menjelaskan betapa ajaran pengajaran firman Tuhan itu bersumber dari Tuhan. Jadi raja sebagai raja yang berkuasa yang mengajarkan dalam wibawa ilahi kepada setiap orang. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin bahasa Yunaninya adalah protokas, artinya kemiskinan yang mutlak, kemiskinan dalam roh. Ya, kalau ada kemiskinan yang mutlak, ada kemiskinan yang di dalam roh itu. Saya katakan tadi, berbahagia itu adalah spirit ya. Makanya orang berbahagia kan ada sukacita, betul enggak? Spirit roh ya. Dan itu harus menjadi hidup baru, pola baru dalam kita. Sekali lagi, spirit roh. Makanya kalau ada orang yang bersukacita, berbahagia, pasti nularkan. Amin. Pasti nularkan. Ya, spirit, karena itu sebuah spirit roh yang ada pada kita. Ya, spirit roh yang ada pada kita, yang terus
ada di dalam kehidupan kita. Karena itu spirit roh membuat hidup baru dalam kita dan membuat semangat baru. Karena sumbernya daripada Kristus. Sumbernya bukan dari kepada manusia, tapi sumbernya daripada Kristus. Dan juga karena wibawa ilahi Kristus. Wibawa Kristus itu membawa wibawa ilahi. Ya, membawa wibawa ilahi, dan juga Kristus mengajarkan supaya kita kehidupannya hidup yang berbahagia. Spirit di dalam roh. Lanjut, apa yang dikatakan? Berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, karena mereka lapar dan haus. Keadaan lapar dan haus itu keadaan umat Tuhan waktu itu. Keadaan umat Tuhan yang tertekan, umat Tuhan yang keadaannya memang hopeless, tidak ada harapan. Kok bisa dikatakan berbahagia malah semakin orang yang lapar dan haus? Spirit, sekali lagi, spirit roh yang ada. Kau boleh lapar dan haus, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Yang setuju katakan, akan kebenaran. Nah, lanjut sekali lagi katakan. Dan katakan bersukacita, bergembira. Kata bergembira adalah kata kero yang digunakan orang Majus berjumpa kepada Yesus, atau Matius 2 ayat yang ke-10, atau seorang gembala yang menemukan seekor dombanya yang hilang. Betapa sukacitanya gembala menemukan seekor domba yang hilang, atau orang Majus ketemu dengan Tuhan Yesus, orang yang kaya yang mempunyai atribut segala kekayaannya datang menyembah Yesus dengan mempersembahkan mur, kemenyan, dan apalagi mazmur dan kemenyan. Mempersembahkan. Nah, itulah arti dari kata bergembiralah, ya, berbahagia dengan kalimat yang berkata bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bergembira karena telah bagaimana Tuhan mempertemukannya dengan orang Majus ini. Hatinya sukacita, mereka berjalan bertahun-tahun dan kemudian melihat bintang, dan kemudian di Bethlehem ini, dan dia melihat ada sesosok yang dia katakan itu adalah Tuhan, dan dia sembah. Jadi bergembiranya bukan karena tidak melihat tantangan hadapan apapun, tidak. Ada banyak tantangan untuk sampai ke tempat Bethlehem. Ada juga domba yang hilang, yang dicari di mana itu dombaku yang hilang, yang satu, yang 99 saya tidak pedulikan, yang satu di mana? Itu menemukan dan dia bersukacita dalam Tuhan. Nah, bersukacita dalam Tuhan yang seperti ini. Karena apa? Karena ilahinya Kristus. Karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang besar terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi hari ini saudara, tidak ada alasan engkau tidak bersukacita dalam Tuhan. Melihat Kristus pribadi yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi kita. Di mana engkau merindukan Tuhan, hadir Tuhan, pagi hari ini hadir Tuhan. Jamah lawat hidupku Tuhan. Ketika berbagai macam persoalan dan kesulitan yang terjadi, hadir Tuhan. Apakah Tuhan hadir dalam saat kita menyembah? Sekali lagi, apakah Tuhan hadir dalam saat kita menyembah? Yang percaya katakan, Tuhan hadir. Hatimu bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan bekerja. Tuhan lawat kita. Nah, itulah kata berbahagia. Jadi pandangan berbahagia beda dengan konsepnya orang dunia. Kalau orang dunia hartanya mungkin, atau bahkan sekarang ada yang terkenal dengan nama apa itu, flexing atau gimana itu? Saya kurang paham. Flexing, betul ya?
orang pamer-pamer supaya kelihatan orang wah gitu loh. Ya, padahal kenyataan mobilnya pinjem, ya apanya pinjem, semua yang dimiliki bukan punyanya dia, tetapi untuk supaya orang tertarik. Ya, ada beberapa yang saya tahu, cuma saya diam saja. Ya, dia bergerak di bidang keuangan dan forex. Dia pasang itu supaya kelihatan bahwa dia sudah hasil banyak, melimpah kemana-mana, dan ya belum tentu seperti itu. Saya bilang, kita jangan lihat dari casingnya, jangan lihat dari casingnya. Kalau kita lihat casingnya nanti kita tertipu malah. Kita harus lihat dari apa yang terjadi dengan sendirinya. Ya, saya tidak mau melihat itu, tapi ini sebuah pelajaran betapa bahagia menurut ukuran orang. Ya, tetapi kita bahagia sekali lagi menurut ukuran Kristus. Satu, kita lihat kewibawaan Kristus dalam Injil Matius. Kedua, apa yang diajarkan Yesus itu merupakan ajaran-ajaran yang membawa semakin kita dekat kepada Kristus. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Kristus itu adalah kekuatan spirit. Sekali lagi, apa yang Tuhan ajarkan itu merupakan kekuatan spirit luar biasa dalam hidupku. Aku berbahagia di dalam Tuhan. Sekali lagi, apa yang diajarkan Tuhan merupakan spirit yang luar biasa, yang bisa membangkitkan kehidupan kita. Untuk kita percaya lebih lagi. Saya katakan seperti spirit karena firman itu hidup, roh yang menghidupkan. Ketika saya lemah, ketika saya tidak berdaya, sakit, firman yang menemani saya. Tiap hari firman yang saya baca, sampai saya khatam membaca, belum mengerti, belum connect, terus saya baca sampai spirit itu akhirnya mengena, dan akhirnya bisa saya terima kasih Tuhan buat spirit kuasa-Mu Tuhan. Dan saya dinyatakan sembuh. Itu luar biasa loh. Ini peristiwa yang saya yakin itu suatu peristiwa yang luar biasa. Boleh saya katakan jarang orang mengalami seperti saya, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang barang mustahil. Yang percaya katakan, di dalam Tuhan tidak ada barang mustahil. Saudara, itulah pentingnya mengapa pengajaran-pengajaran firman Tuhan untuk kita. Ya, kebahagiaan di dalam Injil Matius itu jangan lihat kebahagiaan apa tuh orang miskin di hadapan Tuhan, orang yang berduka cita di dalam Tuhan, orang yang lapar dan haus, orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Jangan lihat hanya sebatas perkataan letterlek, tapi lihatlah Tuhan Yesus mengajarkan supaya orang-orang melihat kasih dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kasih dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus itu hidup di dalam hidupmu, spiritmu akan pasti naik dalam Tuhan. Kehidupanmu pasti akan naik. Dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Spirit kehidupan yang terus menerus menaik di dalam Tuhan itu yang dipentingkan, diperlukan hari-hari ini. Menghadapi berbagai macam tantangan gelombang yang luar biasa tuh. Spirit ini perlu, kata berbahagia itu perlu untuk dimiliki oleh setiap kita. Yang kedua, kebahagiaan dalam Mika, ya. Kebahagiaan di dalam Mika pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mika pasal 6 ayat ayat 1 1 sampai sampai 8. Pengaduan, tuntutan dan hukuman.
Tuhan terhadap umatnya, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarkanlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, ayat 8 kita baca bersama-sama, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Puji Tuhan. Kita jarang membuka kitab namanya Mika. Tapi kalau kita membuka kitab Mika, Mika itu artinya adalah siapa yang akan bisa seperti YHWH atau Yahweh? Siapa yang bisa akan seperti YHWH? Nah, Mika hidup dalam zaman saat-saat orang-orang Israel menghadapi kesulitan. Mika hidup dalam zaman saat-saat bangsa Israel ketika menghadapi kesulitan pada masa Raja Yotam, sepanjang pemerintahan Ahaz dan sepanjang pemerintahan Hizkia. Mika hidup nabi waktu itu. Dia ingin seperti kalau nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Elia, Elisa, yang bisa membuat perkara-perkara aja. Tetapi Mika itu boleh dikatakan hikmatnya Tuhan saja. Dia mujizat-mujizat Tuhan hampir dia tidak akan melihat. Tapi mujizat luar biasa Tuhan kasih hikmat pada Mika. Mika ini ada dalam Alkitab karena hikmatnya yang luar biasa. Ketika menghadapi bangsa Israel yang kocar-kacir, yang hidupnya tidak beres, Mika berkata demikian. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ketika situasi-situasi yang tidak memungkinkan, bangsa Israel, salah satu kekejaman masa Raja Hizkia itu adalah pembunuhan. Orang-orang, katakan orang Kristen itu, kalau sekarang orang Kristen itu hidupnya serba tidak beruntung. Hidupnya tertekan, hidupnya keadaannya sangat miskin sekali. Di situ sepertinya Tuhan membangunkan Mika untuk supaya umat Israel ingat akan kasih karunia Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan
kemurahan Tuhan. Dan Tuhan bergerak dengan cara luar biasa. Nah ini, Tuhan bergerak dengan cara luar biasa. Mika bersimpati kepada penduduk di desa, sehingga Mika melindungi seluruh bangsawan, seluruh rakyatnya dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Setiap hari itu butuh hikmat Tuhan kita. Yang setuju katakan, ngatur hidup, ngatur pekerjaan, ngatur anak-anak, butuh hikmat. Saya boleh katakan, Mika tidak melihat mujizat, tapi melihat hikmat yang Tuhan berikan menuntun hidupnya. Memang tidak melihat mujizat seperti Elia, Elisa, tetapi Tuhan menuntun kehidupannya. Itu kan juga mujizat yang luar biasa. Kita percaya ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. 5 roti, 2 ekor ikan, kemudian mujizat untuk Tuhan meneduhkan angin badai. Saudara percaya ada mujizat itu? Tapi mujizat yang terbesar itu adalah hikmat dari Tuhan. Ngatur hidup. Setiap hari kan kita ngatur hidup, betul enggak? Ngatur anak-anak, ngatur rumah tangga kita. Ada problem, ada masalah, ya. Ngatur semuanya. Itu butuh hikmat daripada Tuhan. Sebab itu berbahagia di dalam Tuhan. Katakan kepada dirimu, aku umat yang berbahagia di dalam Tuhan. Sukacita luar biasa karena sumbernya adalah Kristus. Kekuatan kita itu adalah Kristus dan itu membuat spirit dalam hidupmu. Luar biasa, roh yang baru dalam hidupku. Ya, meskipun engkau melihat kenyataan sudah Tuhan buat mujizat tapi tidak terjadi mujizat itu. Tapi Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian. Dari hikmat dan pengertian, saya percaya jiwa-jiwa itu miliknya Tuhan Yesus. Kalau kita doakan terus, nama didoakan. Satu hari menyebut nama itu, terus saya percaya kalau 1000 kali engkau menyebut, berulang-ulang terus, masa sih Tuhan tidak mendengar doamu? Yang percaya katakan, Tuhan pasti mendengar doamu. Namanya terus dibawa dalam doa, hikmat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, spirit yang baru dalam Tuhan. Aku bahagia dalam Tuhan, aku sukacita dalam Tuhan, aku sejahtera di dalam Tuhan. Setiap hari, pola hidupmu kau tata, pola hidupmu terus engkau tidak berubah, sukacita yang ada di dalam hidupmu itu karena Tuhan. Tuhan memberi hikmat, pengertian, habis ini kok dilalah kok ketemu ini. Nah itu bukankah itu hikmat dari Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan atur sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hikmat itu luar biasa. Ya, saya percaya kalau hikmat dari Tuhan bukan kau mengandalkan mujizat saja, hikmat dari Tuhan. Seperti Mika ini loh. Hikmat dari Tuhan. Siapa yang seperti Yahweh? Siapa yang seperti Allah Bapa? Itu Mika artinya. Tidak ada ya. Tidak ada yang seperti hikmatnya, seperti Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, kebahagiaan dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai ke 5. Ya. Kita lihat kebahagiaan apakah dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mas Wisnu baca untuk kita. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya,
yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Yes. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Pada ayat yang ke-1, siapa Tuhan yang boleh menumpang dalam kemahmu? Arti pengertian kemah itu, siapa yang boleh di tempat kudus. Kemah atau di tempat kudus zaman dulu itu tempat kehadiran Tuhan. Jadi sekali lagi, kemah atau rumah Tuhan itu di dalam Tuhan berdiam di dalam kemahnya, di atas gunungnya yang kudus. Siapa yang bisa bertahan masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam jamahan kuasanya Tuhan. Lihat umat Tuhan, keadaannya ya, sekali lagi ini juga sama. Umat Tuhan keadaannya saat itu terpecah belah. Ada yang keadaannya miskin, ada yang keadaannya kekurangan, katakan. Ada yang keadaannya mereka keadaannya takut, ada yang takut karena hutangnya yang begitu besar, atau meminjamkan uangnya dengan makan, ada yang orangnya hidup tidak beres. Kehidupan yang seperti itu yang dialami Daud saat itu. Tapi Daud berkata, aku masuk ke dalam tempat kediamannya Tuhan, kemahnya Tuhan. Dan aku terus ada di atas gunungnya Tuhan. Itu kekuatan Daud menghadapi berbagai macam kesulitan. Tetap Daud melihat dalam kemahnya Tuhan, aku berdiam, aku menyembah, aku masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya Tuhan, aku mendapat kekuatan baru. Menghadapi apa? Menghadapi masyarakat yang saat itu dalam keadaan mereka terjepit, ada yang menangis. Ada yang mereka, bagaimana Daud, engkau seorang pemimpin, bawalah kami kepada keadaan-keadaan yang lebih baik. Daud tidak menjawab, tapi Daud menyembah Tuhan. Dia bisa datang di kemah Allah, dia datang di atas gunungnya Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Karena itu adalah jaminan untuk bisa menyelesaikan setiap masalah. Kalau itu adalah jaminan untuk kita dapat melihat setiap masalah ada kemurahan Tuhan. Melihat kenyataan ada kemurahan Tuhan. Melihat situasinya pasti ada lihat anugerahnya Tuhan. Kalau Daud membawa kehidupannya di dalam hadirat Tuhan. Kemah dan juga gunung itu bicara hadirat Tuhan selalu hadir. Di kemah, di gunungnya Tuhan. Yang itu adalah tanda hadirat Tuhan menyertai Daud. Daud bersama dengan Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa. Sehingga Daud tetap hidup bisa berbahagia. Memimpin dengan berbagai macam persoalan, masalah. Tapi Daud bisa berbahagia di dalam Tuhan. Kekuatannya itu karena apa? Dalam hadirat Tuhan dia bisa menyembah. Dalam hadirat Tuhan dia bisa menyembah. Masalah persoalan apa yang dihadapi, segala persoalan-persoalan sampai orang yang katakan ada yang main tidak jujur sesama saudara, tidak jujur, bahkan kehidupannya tidak baik. Ada banyak gambaran-gambaran yang di dalam Mazmur 15 itu gambaran keadaan-keadaan yang situasinya sangat krodit sekali. Satu persatu diselesaikan dengan dia datang di dalam kemah Allah, menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan adalah kunci dari segala-galanya. Ya, puji Tuhan. Mari kita lihat kembali
1 Korintus 1 ayat 22 dan 27. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Korintus 1, Mas, dibaca ayat 22 dan 27. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tetap ayat yang ke-27, kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia Dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Yahudi, dan kita melihat di sini pandangan, cara pandang orang Yunani dan juga bangsa Yahudi. Bangsa Yunani itu berbeda dengan kehidupan bangsa Yahudi, rasnya. Yahudi melihat dengan kacamatanya mujizat, serba mujizat. Dia percaya akan mujizat. Itu Yahudi. Ya, kalau dalam istilahnya Yahudi lebih menekankan kepada karya-karya mujizat Tuhan. Tapi kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan orang-orang Yunani dia tidak mengedepankan mujizat, tapi mendepankan rasio. Tapi dari semua baik mujizat dan rasio, terutama dengan salib. Ya, tadi dikatakan dengan salib, dikatakan apa? Ayat yang ke-22 dikatakan, orang yang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi orang-orang Yahudi itu melihat dengan konsumsinya percaya dengan kuasa mujizat. Orang-orang Yunani mencarinya dengan hikmat. Tetapi ayat yang ke-20, tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Itu sesuatu yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia. Bodoh dan lemah, bodoh dan lemah. Kalau untuk cara pandangnya mungkin Yunani lebih mendekatkan kepada rasio, bodoh dan lemah. Kamu tuh bodoh, diapakan, apakan. Tapi hikmat Tuhan itu bukan berkata bodoh. Ya. Apa yang bodoh bagi dunia ini, tapi berkenan bagi Tuhan. Apa yang bodoh, menurut kamu mungkin bodoh. Penalaranmu mungkin bodoh. Salib untuk namanya orang percaya kepada Yesus mungkin kebodohan itu. Tetapi salib itu bukan menjadi kebodohan bagi kita, tapi hikmat yang luar biasa. Karena salib kita selamat. Karena salib engkau ada duduk seperti sekarang ini. Karena salib ada Kristus yang memberikan pengampunan bagi kita. Bodoh mungkin. Itulah berbahagia dalam Tuhan. Yang dianggap bodoh, ya enggak apa-apa. Hati yang penting hatiku bersukacita dalam Tuhan. Mungkin dalam hidup itu kenyataan seperti itu, dibodoh-bodohkan. Dengan anak, dengan ini dan itu, dibodoh-bodohkan. Tapi engkau membalas dengan kejahatan, kira-kira apa? Demikian? Amin? Enggak toh? Yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah dengan hikmat dari Tuhan. Ya, dengan kasih dari Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Sehingga akhirnya kadangkala itu semua Tuhan balik kenyataannya. Tuhan balik, ya, Tuhan ajar untuk kamu tidak yakin percaya, tetapi Tuhan balik kenyataannya. Sehingga orang-orang yang mungkin dulu mentertawakan kamu, dulu mungkin mencibir kamu, hari ini berkata Tuhan itu baik. Seperti kemarin ya saya pergi
Saya punya teman, sudah dari mulai tahun 97, sudah 25 tahun. Saya ngerti sifat-sifatnya dia, karakternya dia. Kalau dia senang, dia ceritakan. Kalau saya pernah bersama dia kurang lebih pelayanan 15 tahun. Kalau ada hal-hal yang enggak benar, dipakai mimbar untuk bicarakan tentang orang itu enggak ada habis-habisnya. Jadi ketika dia waktu posisi di sini, waktu itu posisi saya dalam kondisi yang seperti itu, enggak bisa bicara, enggak bisa connect, ya. Dan juga tentang kendaraan waktu itu, masalah dia yang bicara, yang dia ngajak bicara tentang mobil, dan dia udah besok ganti saja mobilnya. Nah, Lukas yang waktu itu udah aja, ya sudah, ya apa yang menurut Bapak baik ya sudah lakukan aja. Tapi kenyataan seperti itu ya sudah, jangan berharap sama manusia. Nah, ketika kemarin ada kejadian papanya meninggal, ya lihat-lihat, nyawang-nyawang, Pak Willy gimana ini? Ya apakah ada perubahan dengan fisiknya, dan juga kok tunggangannya kok sekarang pakai mobil ya. Padahal mobil persis apa yang dia bilang, tahunnya mobilnya sama, tapi itu Tuhan memberkati lewat Bu Hartini, lewat jemaat ya. Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa, membalikan kenyataan, membalikan keadaan. Sampai di makam itu dia mencuri-curi perhatian, lihat lagi. Nah, lihat lagi, pas kebetulan naik mobil, saya dari atas, dia dari samping, loh Pak Billy lagi. Saya percaya Tuhan yang membela, Tuhan yang membalikan kenyataan. Tuhan yang setiap, jangan menuntut engkau pembalasan, sebab itu pembalasan milik Tuhan. Nuntutlah, Tuhan engkau begitu baik, engkau begitu baik. Tuhan celikan matanya, bukakan matanya. Kadangkala situasi tertentu dibangun oleh Tuhan untuk mencelikan matanya dia. Kadangkala seperti itu. Dan Tuhan itu luar biasa. Mari kita hidup berbahagia dalam Tuhan. Karena itu spirit dalam diri kita. Roh yang pada kita. Dan kita harus minta. Sumber kebahagiaan kita dari mana, saudara? Engkau mungkin ada masalah, ada persoalan. Sumber kebahagiaanmu tetap dari mana, saudara? Dari Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Saudara pulang dari tempat ini, aku berbahagia dalam Tuhan. Aku sukacita dalam Tuhan. Problem bebanku tuh, saya percaya Tuhan yang akan angkat. Sukacita yang luar biasa. Disitulah kekuatan baru mengalir dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang para pelayan pujian masuk. Sekali lagi, segala kejadian yang di luar batas kemampuan kita, serahkan kepada Tuhan. Segala kejadian yang di luar nalar kita, kemampuan-kemampuan yang di luar segala bentuk nalar kita. Mungkin kau lihat kenyataannya terjadi seperti itu, tapi percayakan dirimu kepada Tuhan, kepada Kristus. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Perhatikan bunga di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan
Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan Tanpa bekerja. bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan bunga di ladang. Mari kita bangkit berdiri bersama. Perhatikan bunga di ladang. Tuhan Kasih tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. pelihara. Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat Saat ku perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta. kau minta Tuhan dengar, Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis. Saat menangis Tuhan. Saat berdoa Tuhan. saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan. saat kau minta Tuhan dengar, Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Sekali lagi katakan bersama. Saat ku perlu Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta. saat percaya Tuhan bekerja, Saat menangis. saat menangis Tuhan tahu, Saat berdoa Tuhan. saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita umat-umat yang berbahagia. Berbahagia bukan karena harta kekayaan kita. Karena spirit dalam kehidupan kita. Spiritmu akan menjadikan kenyataan dalam hidupmu. Spiritmu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Sebab itu jangan patah semangat. Tetap percaya, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetap yakin hidupmu pasti mengalami
Luar biasa kasih-Nya Tuhan. Naikkan pujian. Saat kau perlu, angkat tanganmu. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis, Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. terus naikkan sebagai doamu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Pelan-pelan kita menyembah Tuhan. Naik ke atas gunungnya Tuhan, ke kemahnya Allah, engkau dapat menyerahkan segala pergumulan-pergumulanmu. Kinana malamaya malamaya, malam-malam, kinana mayo namaya malam-malamaya, maya. Sampai hadirat Tuhan memenuhi kita. Dalam malam-malam, dalam malam-malam, haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam malam-malam ya, dalam malam-malam ya, lama sikina bakala malam segalanya. Makasih. Kami bersyukur semua itu adalah terjadi bukan sekedar kami yang mengizinkan, tetapi karena Engkau yang mengizinkan atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena itu pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Amin. Dalam kenyataan kehidupan kami bertolak belakang dengan kenyataan Tuhan. Tapi kami mau menyatakan kami berbahagia di dalam Amin. Tuhan. Amin. Spirit Uraba sekila Spirit
Urapi Tuhan, urapi umat-Mu Tuhan, urapi. Kau bersuka cita dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Engkau cakap bisa menanggung segala perkara, cakap menanggung segala perkara. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, hari ini kita sama menaikkan doa supaya apa yang diajarkan Spirit dalam ajaran Tuhan Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. 2, 3. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus, maju nyatakan kuasa. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita angkat kedua tangan kita.
Kiranya berkat, damai sejahtera, kekuatan berlimpah-limpah hadir dalam kehidupanmu. Kiranya berkat Tuhan, jasmani dan rohani melimpah terhadap kehidupanmu. Anak-anak kehidupannya, semua rukun-rukun, suami, istri, anak-anak, semua satu di dalam pemandangan Tuhan. Indah menurut anugerah Tuhan. Dan Tuhan menyertai engkau. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kita semua. Semuanya itu kami mintakan hanya di dalam nama berkat, anugerah Allah, Bapa dan Putra, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.